Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita tentu meyakini bahwa puncak peradaban Islam yang pernah wujud di muka bumi ini adalah pada zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu kultur yang terbangun pada saat itu adalah ukhuwah imaniyah. Ukhuwah yang dibangun di atas landasan iman. Meskipun banyak bentuk ukhuwah yang lain, ada persaudaraan karena kebangsaan, karena kesukuan, ada yang karena kekeluargaan, ada yang karena sesama profesi, tetapi semua itu adalah persaudaraan yang semu dan persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang sejati, dan persaudaraan yang betul-betul murni adalah persaudaraan yang dilandasi dengan ikatan tauhid. Kalau kita cermati pada surah Al-Hujurat ayat 10 tadi, Allah nyatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Di sini menggunakan adatul hasr, innama, hanya saja, berarti menafikan yang lain. Hanyalah persaudaraan itu yang sejati, yang hakiki adalah yang dibangun di atas landasan iman. Bahkan Allah tidak mengatakan innamal muslimuna ikhwah, karena keislaman itu belum mencapai tingkat keimanan. Keislaman itu masih secara lahiriah. Kalau orang bersyahadat dan melakukan ajaran-ajaran Islam yang 5, maka dia dianggap muslim. Tapi yang namanya iman, itu betul-betul harus sampai dalam hati. Maka ada ayat yang kemudian menegur seseorang yang menyatakan dirinya telah beriman, kemudian Allah tegur, jangan katakan Anda telah beriman, tapi katakanlah telah Islam. Nah, inilah membuktikan bahwa keimanan itu adalah sesuatu yang benar-benar murni, tidak ada kemunafikan di dalamnya. Kalau komunitas muslim, masih ada di antara mereka yang berpura-pura dalam keislamannya. Sebagaimana juga pada zaman Nabi, mengaku muslim tetapi dalam hatinya ada nifaq, ada kemunafikan. Tapi kalau ukhuwah itu memang benar-benar hanya bisa dibangun di kalangan orang-orang beriman. Karena tidak ada keberpura-puraan di sana. Tidak ada interest di sana. Semata-mata karena dorongan iman. Maka dalam hadis riwayat Muslim yang juga masyhur, Nabiullah Muhammad SAW menggambarkan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi dan mengasihi, kamathalil jasad, itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila ada salah satu dari anggota tubuh ini merasakan sakit, tada'alahu sairul jasad bisahri wal humma, maka semua anggota badan yang lain akan ikut merasakan. Bisahar, tidak bisa tidur, selalu terjaga. Misalnya kita sakit gigi, ya tetap juga semua anggota badan yang lain tidak bisa tidur. Ya. Wal humma, terasa demam, padahal hanya gusi saja yang sakit, tapi semuanya ikut menderita. Begitulah gambarannya orang-orang beriman, dan itu pernah wujud pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ideal, dan juga zaman-zaman setelahnya. Ya. Dan orang-orang yang sudah memiliki ukhuwah imaniyah ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr, ya, ayat 9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka, orang-orang Ansor di Madinah itu, mendahulukan saudara-saudaranya dari kalangan kaum muhajirin
Walau kana bihim khasasa, meskipun sebenarnya mereka itu dalam keadaan susah, dalam keadaan membutuhkan, dalam keadaan sulit, tetapi sebagai wujud persaudaraan, ya, sebagai konsekuensi daripada muakhat, persaudaraan yang dibangun oleh Nabi SAW, ya, maka mereka rela melakukan ithar, mendahulukan kepentingan saudaranya di atas kepentingan dirinya pada saat dia sangat membutuhkan. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka kata Allah, siapa yang dihindarkan dari penyakit pelit, ya, maka itu sesungguhnya orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjaga hati kita untuk bagaimana terus menyadarkan kita agar nilai-nilai ukhuwah ini menjadi kultur dalam diri dan jamaah kita masing-masing. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.